Kalau gue bandingkan Nunes sama Haaland ya jelas gue pilih Haaland. Hmm. That for sure. Ya, Apalagi Alvarez. udah lebih terbukti di stage yang lebih Iya. gede. Iya, Dan iya. Alvarez kan emang lu pernah lihat dia main? Kagak ada. Bukan lu doang, semua orang juga nggak pernah lihat dia Pernah main. lihat di kompilasi YouTube yang background musiknya techno kan biasanya ada gitu kan. Iya kan, bagian gol-golan doang tuh biasanya. Nggak, I mean it's not fair. Apalagi nih pemain masih muda ya, muda banget malah. Jadi kasih dia kesempatan lah. Gue rasa Pep tahu untuk sekali-sekali kasih 10 menit, 15 menit bermain. Chelsea. Nah, Chelsea ini kan juga aktif ya di bursa transfer ya, yang dilepas, yang didatangkan juga. Kasihan sama Chelsea. Kenapa? Kena PHP terus. Iya, Chelsea itu ngincernya pemain tier 1, dapetnya tier 2. Tapi 3 kali sama Barca di PHP loh. Lewandowski, Rafinha, Kunde. 3 ya. Iya. Ya tapi gimana ya, maksud gue, lo tuh ngebayangin tinggal di London sama tinggal di Barcelona. Ya Barcelona lah. Ya, kalau jelas, uangnya sama ya. jelas kan. Enggak, inilah orang selalu menilai di mana dia gagal. Tapi 100 kali dia bikin gol yang luar biasa nggak pernah dibahas. Ya sama kayak gue, bikin kesalahan dihajar langsung kan. Tapi yang gue bener semua nggak pernah dibahas. Kesalahannya banyak juga kali. Nggak cuma satu. Enggak. That is not true. Memang sudah cukup lama sekali The Pangeran and Justin Show tidak mengudara di YouTube. Terakhir kali kita bikin video, Citayam masih jadi nama sebuah daerah di entah di mana itu ya. Belum jadi nama Fashion Week. Sekarang kita sudah bersama dengan salah satu orang yang gue harapkan sih dia nongol di Citayam Fashion Week sih. Gue pengen lihat Coach Justin, apakah memang captive-nya, gregetnya sebesar dan seluas itu. Enggak. Itu terlalu mainstream. I don't do that, you know that. Lo kalau mau promosi brand Koci ya di situ, Coach? No, I don't need that. Gue punya banyak cara untuk promosi. Tapi yang jelas nggak cara kayak yang mainstream orang gitu nggak suka. Lo bisa bayangin nggak sih Coach Justin nyebrang di zebra cross itu kan? Iya. Iya kan? Jadi tetap dalam bayangan kalian aja. Nggak akan terjadi itu. Sudah lama sekali memang, dan tentu saja gue sering dapat DM, dapat tweet juga. Ayo dong, buruan dong, yang ijo-ijo. Buruan sponsorin lagi Pangeran Justin Show biar ada lagi. Sebenarnya sih terlepas dari ada atau nggak sponsor sih kita mau aja siarannya. Tapi lagi males aja sih sebenarnya. Coach Justin lagi off season. Coach Justin ya lagi off season juga. Coach Justin lagi sibuk merintis channel ini ya. Membership lo sekarang berapa, Coach? Sudah 3.000-an. 3.000 dalam 2 hari. Bayar berapa orang? 30.000. 30.000 untuk berapa lama tuh? 30.000. Sebulan. Ya. Ada orang yang rela mengeluarkan 30.000, ada 3.000 orang yang rela mengeluarkan 30.000, entah itu uang makannya dia, uang rokoknya dia, segala macam lah. Tapi rela untuk mendapatkan subscription-nya di Coach Justin. Kita tepuk tangan dulu dong. Semoga mereka cepat menyesal. Oke, ini kita masuk beberapa hari menjelang pekan pertama di Premier League. Kemarin udah ada partai pembukaan seperti biasa di Inggris, Community Shield, pemenang juara Liga lawan pemenang FA Cup. Man City lawan Liverpool dimenangkan dengan skor 3-1 oleh Liverpool. Ini jadi juga duel pertamanya Erling Haaland lawan Darwin Núñez. Yang Núñez kan dibecandain ya selama preseason ya. Terus dia ternyata bikin gol. Gimana Coach menurut lo? Kemarin lo nonton tentu saja dong. Iya. Ini Klopp ini melakukan hal yang tepat ya. Karena dia tidak memberikan kesempatan kepada Núñez untuk jadi starter. Kalau gue lihat sih purely untuk memprotek dia. Karena asumsi flop langsung habis kan. Ya. Tapi kalau berjalan pertandingan, lawannya kan ibarat udah mulai kehilangan tenaga juga. Makanya dia masukin di babak kedua dan strateginya berhasil. Dia cetak 1 gol dan juga assist penalti gara-gara dia. Jadi gue rasa satu-satunya kesimpulan yang bisa diambil murni, ya ini bagus untuk Núñez untuk meningkatkan percaya dirinya. Tapi kalau dibilang dari 2 match yang gue lihat dia bermain dengan kaos Liverpool, apakah dia akan jadi striker yang top? Ya gue nggak bisa bilang itu. Gue belum lihat itu. Dibandingin sama Haaland di City? Oh jauh. Mending mana? Haaland lah. Walaupun Haaland kemarin berapa kali miss hitter kan? Okay. Kayak open chances depan gawang. Tapi Haaland jelas-jelas jauh lebih berkualitas.
Jadi menurut lo Haaland kemarin tuh at least 2 kali lah Ya di 2 open kali chances kan, ya, ya. itu sial aja menurut lo? Iya, Iya? dia kan udah track record-nya udah jelas Hmm. kalau Haaland. Kenapa bisa ada momen seperti itu kalau pemain bola gitu kan ada momen-momen sial? Gua sih nggak percaya ya sial dan beruntung, menurut gua orang tuh can work their own luck lah gitu kan. Tapi kenapa bisa ada off day kayak gitu? Kayak nggak masuk akal karena Haaland tuh bisa miss chances kayak gitu. Iya, karena Haaland bukan robot. Hmm. Jadi it happens to any players yang lu tahu yang top-topnya top. Ronaldo, Messi, emang lu kira Ronaldo, Messi nggak pernah miss chances yang terbuka? Pernah Gua nggak juga. pernah lihat Fred miss chance kayak gitu sih. Depan Iya. gawang gua nggak pernah lihat. Ya karena dia nyaris nggak dapet chance juga. Jadi kalau gue bilang sih it happens. Tapi kita juga inilah orang selalu menilai di mana dia gagal. Tapi 100 kali dia bikin gol yang luar biasa nggak pernah dibahas. Ya sama kayak gue, bikin kesalahan dihajar langsung kan. Tapi yang gue bener semua nggak pernah dibahas. Kesalahannya banyak juga kali. Nggak cuma satu, banyak. Enggak. That is not true. Klopp melengkapi lemari trofinya, semua piala udah dimenangkan. Tapi gue nggak ngerti sih kenapa fakta bahwa menang Community Shield ini diagung-agungkan. Menurut gue sih, Community Shield ini adalah piala. Kalau tim lo menang lo bangga, kalau kalah lo akan merasa piala itu nggak ada gunanya. Kira-kira gitu kan? Ya Klopp juga bilang begitu kan. Cuman ini gue bilang ya kita bicara 2 tim yang terbaik di Inggris ya. Jadi artinya ketemu tim-tim lain harusnya di bawah kayak City nggak akan ketemu tim kayak Liverpool lagi dan sebaliknya juga kan. Jadi ini adalah uji coba yang gue bilang sangat bagus. Murni uji coba, no more no less. Nggak ada parameter atau kesimpulan yang lu bisa ambil. Dan Haaland merasakan bermain dengan dia kan baru berapa match gabung dan bahkan dia bilang match fitness-nya itu belum mencapai seperti yang dia inginkan. Jadi everything will be alright, gue rasa untuk ke Haaland tapi juga untuk Nunes. Pemain baru lainnya Man City, Julian Alvarez, gimana menurut lo? Ya, bahwa dia cetak gol itu, apalagi gol dari scrimmage gitu ya, untuk gue sih nggak bisa dinilai. Lo mah skeptis aja sama pemain yang lo nggak kenal sebenarnya, ya nggak sih? Iya, gue nggak bisa nilai karena gue nggak kenal. Demikian pula juga dengan Nunes. Tapi kalau lo tanya ke gue, kalau gue bandingkan Nunes sama Haaland, ya jelas gue pilih Haaland. That's for sure. Apalagi ya, Alvarez. Udah lebih terbukti di stage yang lebih gede. Ya, dan Alvarez kan, emang lu pernah lihat dia main? Kagak ada. Bukan lu doang. Semua orang juga nggak pernah lihat dia main. Pernah lihat di kompilasi YouTube yang background musiknya techno kan biasanya ada gitu kan. Iya kan, bagian gol-golan doang tuh biasanya. Nggak, I mean, it's not fair. Apalagi ini pemain masih muda ya. Muda banget malah. Jadi kasih dia kesempatan lah. Gue rasa Pep tahu untuk sekali-sekali kasih 10 menit, 15 menit bermain. Tapi memang mereka butuh 2 striker di posisi yang sama. Gitu. Iya, Pep bilang bahwa performa Haaland itu relatif cek dengan kondisi dan gak main di liga yang baru ya, menurut gue sih wajar. Again, itu hanya sebuah glorified friendly yang kebetulan dari pialanya. Menurut lu Haaland gimana? Bagus. Ya gue sih nggak di City prospeknya gimana musim ini? Akhirnya City kan punya number 9 lagi, walaupun Haaland itu kan prototype number 9 modern lah, yang bukan target man doang gitu. On the paper sih harusnya pas banget dengan apa yang dibutuhkan oleh Man City ya. Cuman menurut gue mungkin akan, ya butuh waktu menurut gue 1-2 pekan lah. Tapi gue sih merasa Haaland akan, golnya sih 15-20 bisa nih musim ya. Gue juga bilang minimal di IPL doang 20 bisa. Ya gue turut menyesali sih. Gue turut menyesali dia ke City sih. Kayak kenapa dia nggak ke tim yang lain ya gitu ya. Gue sih kayak gitu coach. Menurut gue parameter gue menilai pemain itu bagus atau enggak itu kayak gitu. Apakah gue menyesal dia pindah ke klub yang bukan gue dukung, kira-kira gitu lah. Gitu. Itu subjektif banget. Iya memang. Enggak, soalnya ada orang yang bilang bahwa pemain tersebut jelek gitu. Cuma lo pengen nggak pemain tersebut main di tempat lo? Kira-kira gitu kan. Kalau lo pengen berarti lo bilang dia bagus. Iya. Hal itu salah satunya lah. Hal itu salah satunya. Nah, beberapa hasil preseason dan rumor transfer. Arsenal, wah ini keren nih Arsenal. Arsenal mengakhiri rangkaian pramusim dengan predikat invincible. Yang bikin skrip anjing. Arsenal berhasil mencukur Sevilla pada laga terakhir pramusim mereka dengan skor 6-0. Sebelumnya Arsenal menjuarai piala yang sangat bergengsi, sangat bersejarah, Florida Cup. Dengan menang 4-0 atas Chelsea. Gabriel Jesus tampil menggila dengan total 7 gol di 5 pertandingan. Tapi emang jago dia. Gimana Arsenal, Coach? Ya, kalau di pramusim sih oke-oke aja. Karena pramusim kita juga tahu bahwa tidak ada tekanan. Ya kan? Asumsi kalah dengan tim antah berantai itu Florida atau siapa, they don't care, ngerti nggak?
Cuman yang jadi masalah dengan Arsenal kan kita juga tahu lihat beberapa tahun terakhir bahwa di momen-momen tertentu they fail. Ngerti nggak? Nah ini yang gue tidak mau seoptimis fans-fans Arsenal yang lainnya, walaupun jelas datangnya Zinchenko, Saliba dengan Gapsus harusnya bisa lebih kuat. Dan kelihatan juga serangan itu dari beberapa variasi, tidak stuck dengan sayap pun atau shooting atau apa. They play very fluid lah. Cuman kembali lagi, it's just friendly match. Nah, lawan Crystal Palace, gue bayangin nggak? Kalau lawan Crystal Palace seri, nggak usah kalah, seri aja. Itu harapan fans-fans Arsenal drop semua. Ya dong. Sekarang masalah secara teknis lu udah sanggup kasarnya, tapi bisa nggak lu punya mental yang kuat memperagakan apa yang sudah lu peragakan di situ. Sama kayak passing. Kalau lu passing nggak dipres sama orang, wah akurat passingnya, ya kan? Pada saat lu dipres amburadul, ya kira-kira kayak begitu. Tekanan ini yang untuk gue sampai sekali belum terbukti, dan gue bilang kalau Arteta musim ini nggak masuk Champions League harus dipecat. Karena sudah dikasih 3 pemain. Iya, dan banyak yang dibeli pemainnya kan. Iya, bahkan ada si Vieira juga, ada Marquinhos, jadi nggak ada alasan lagi. Dari Arsenal kita ke Chelsea. Nah, Chelsea ini kan juga aktif ya di bursa transfer ya, yang dilepas, yang didatangkan juga. Kasihan sama Chelsea. Kenapa? Kena PHP terus. Iya, Chelsea itu ngincernya pemain tier 1, dapetnya tier 2. 3 kali sama Barca di PHP loh. Lewandowski, Rafinha, Kunde 3 ya. Iya. Ya tapi gimana ya, maksud gue, lo tuh ngebayangin tinggal di London sama tinggal di Barcelona. Ya Barcelona lah. Ya, kalau jelas, uangnya sama jelas kan. Enggak, tapi uangnya nggak sama loh. Kunde itu 1,5 sampai 2 kali gajinya dinaikin, nggak mau. Nggak mau ya. Leeds kan pengennya jual ke Chelsea. Iya, karena fee-nya lebih gede. Mahal, tetap pemainnya nggak mau. Jadi seksi, Chelsea udah nggak seksi lagi. Beda banget dengan feeling gue ya. Kalau itu yang pegang masih Abramovich, dibayarin tuh. Itu pergi tuh pemain. Iya, benar. Iya kan? Dia dapat Sterling, Koulibaly. Iya. Siapa lagi? Menurut gosipnya Fabrizio Romano itu Cucurella. Oh iya, mau ngebajak Man City ya? Iya. Iya, karena Man City nggak mau bayar 50 juta pounds kan betul. ke Brighton. Iya. Iya, tapi menurut gue sih mungkin aja lepas lagi kan Cucurella kan. Lepasnya ke Barca. Iya. Dan kalau lo lihat approach Chelsea di ini ya, di jendela transfer ini, mereka jadi nggak kelihatan sekuat dan sekeren di awal. Kan ketika mereka beli Sterling, wah ambisius nih, banyak nih. Taunya udah gitu doang gitu, Sterling sama Koulibaly udah. Iya. Nggak gini, yang gue lihat ya, sama kayak kalau lu cari kerjaan lah. Lu ke perusahaan A, B, C, yang lu lihat kan penawaran itu tidak hanya dari tiap bulan lu dapat. Tidak hanya dari bonus yang lu setiap tahun dapat. Tapi kan juga prospek. Dan dia juga teman-temannya. Lihat lokasi kantor di mana, nyaman atau tidak, lu dapat ruangan sendiri atau enggak. Itu kan semua berpengaruh. Nah, feeling gue Chelsea itu datang hanya dengan duit. Jadi pemain mikir, lu nggak punya sports project, pelatih lu kepala batu, main 3-4-3 terus persaingan juga banyak pemain bagus tapi gatot semua. Ya, terus gue mau ngapain ke situ, ngerti nggak? Nah, si Xavi ini kan ngomong dengan 3 pemain. Dengan Kunde ngomong pribadi semua. Kayaknya mereka lebih tertarik dengan sports project-nya Xavi daripada, walaupun duitnya lebih kecil daripada Chelsea. Jadi seolah-olah lu datang dengan duit lu mau hambur. Semua pemain ditaksir kan, ditawarin semua gede-gede. Tetap aja terbukti bahwa ya ini bukan Amerika. Jadi nggak, lu punya duit belum tentu lu bisa dapat yang lu inginkan. Kita beralih ke calon kuat juara ya, Manchester United. Coba tepuk tangan dulu. Setelah membantai Liverpool 4-0 di Bangkok ya. Ini gua sirik sih karena mereka nonton di Bangkok menang 4-0 kan. Gua nonton MU di Bangkok 2013 kalah 0-1. Sama Moyes. Di bawah David Moyes, partai pertama kalahnya lawan Singa All Star. Setelah menang 4-0 lalu imbang lawan Aston Villa, kalah sama Atletico, imbang sama Rayo Vallecano. Enggak, itu biasa itu. Itu kayak itu biar pemanasan aja. Nanti partai pertama itu yang baru ngegas menang di situ kan. Seru nih. United tuh match ketiga udah ketemu Liverpool.
Jadi kalau memang ingin ngeset nih ekspektasi daripada entar di tengah musim awal musimnya langsung kan, kira-kira nih tim bakal gimana nasibnya gitu kira-kira. Beberapa aspek soal Man United, Ronaldo balik lagi kemarin tapi cuma 1 babak, terus Iya, pas halftime dia kabur lagi, pergi lagi kan. iya. Pulang loh dia tuh, Oh pulang pas ya? halftime tuh pulang pulang. Jadi abis main 1 babak, mandi doi, apa nggak mandi jangan-jangan. Pokoknya cabut keluar karena ada fans yang ngefoto dia keluar Oke, dari oke. stadion. Walaupun cuman friendly ya, tapi Iya, kan iya. biasanya kan apa Nggak, you etikanya kan don't lu do stay that, kan, ya. etika, betul. Iya gitu. Nah jadi sebenarnya dengan dia kembali lagi kemarin ke United dia bilang kan, apa, "The king plays on Sunday" atau Iya, apa iya, gitu iya. kan. Ya itu, hanya ada satu raja sebenarnya kan gitu ya, bukan dia sih rajanya gitu. Ian Kasela bener sih. Jayus anjing itu jokes nggak jelas anjing, jokes nggak jelas, sampah jangan diulangin, tolong dihujat. Eee, kok bisa-bisa gue bikin jokes jelek kayak gitu ya? Lu Sa baru sadar. Lu sering kayak begitu itu tahu? enggak, itu sampah. Itu jokes paling jelek yang pernah gue bikin sih, itu sampah beneran. United itu ngincer striker-nya, Salzburg, Benjamin Sesko, Enggak. gue nggak yakin sih. Maksudnya Frenkie de Jong aja bener belit-belit gitu ya, nggak Tapi jadi-jadi. United pelit sekarang ya? Enggak, karena Menurut lu gimana? Dia itu juga ngincer gini, Nunes loh. Nunes, Iya, cuman gini masalahnya Lisandro Martinez itu 35-an juta lah pas ditaksir iya. Arsenal kan, United masuk 50 juta gitu. Ini kan kayak orang kaya ke pasar gitu, tau nggak lo? Kan dilihat Iya, tapi United gue bilang di transfer window ini menunjukkan bahwa mereka tidak mau hambur-hambur duit lagi kayak kayak mhm, dulu. mhm. Jadi mereka nggak mau, price war kan. Kasusnya di Nunes itu, MU dulu yang memberi penawaran ya. Iya. Baru Liverpool masuk, diadu sama Benfica, dilepas sama MU. Iya enggak, cuman sih kalau ketika dibandingin gitu United sama Liverpool ya jelas pasti akan milih Liverpool lah, lu main Champions League dan lain Iya, sebagainya. Tapi kan kalau dalam, apa, kalau kayak misalnya Lisandro deh gitu kan, iya. ya 50 juta tuh mahal Gue bilang juga mahal, mahal ya. mahal. Frenkie de Jong kan kagak jadi-jadi dan kayaknya ini bakal jadi the new Wesley Sneijder sih. Lo tau gak sih? Iya, iya, iya. Ini tuh ada urban legend di kalangan fans Iya, tahu, United tahu, kan, tahu, iya tahu. kan? Iya, iya. Tiap 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 off tahun, season tuh iya, iya. Wesley Sneijder Wesley yang nyanyi Sneijder. dia, kagak jadi-jadi. Dari zaman dia masih main sampai sekarang pun gak jadi-jadi dia. Tapi kalau kita bicara mahal, Nge, ini gue masih ingat kasusnya Van Dijk. Mmm. Van Dijk waktu dibeli itu kan mahal juga tuh, 70 Dari jutaan kan. Southampton, iya. Iya, iya. Dan semua orang awal bilang mahal untuk seorang defender, Mhm. biasanya mahal itu striker bukan defender. Tapi setelah 2-3 tahun kan bilang, ya 70 juta mah murah banget, ngerti nggak, untuk Van Dijk. Karena kontribusinya gede. Ya. Nah, kalau Lisandro Martinez nggak usah jauh, musim ini aja kontribusinya bagus, nggak ada yang ngomong dia mahal. Tapi gue setuju kalau dilihat dari sisi reputasi, dari sisi pengalaman dan lain-lain, gue setuju. Gue juga bilang di angka itu 30-35. Dan selama ini kan United tuh dikabarkan butuh striker baru, tadi kan kita udah sebutin Iya, kan, iya. ganti Ronaldo, Sesko gitu. Emang klub bangsat tau nggak kenapa? Dia mendatangkan striker Iya. baru nih, tapi udah pensiun. Benedict McCarthy men. Dijadiin Striker. staf pelatih. Iya, Staf pelatih buat striker Buat gitu. striker. Gila sih. Itu kan Ajax connection. Iya. Terus dia datengin juga analis, Hmm. si Kyle kalau nggak salah namanya, itu juga dari Ajax. Dan yang lucu lagi adalah hari ini, gue nggak tahu udah deal apa nggak, tapi hari ini tuh adalah United mau sign Tom Hiddleston, lo tau gak sih? Tom Hiddleston tuh bekas main Spurs tuh. Iya, iya. Iya. Pernah Buat dengar. jadi pelatih juga, gitu. Buat jadi pelatih juga ini kayak Defender kalau nggak salah dia. CM dia, DM. Oh, DM dia. Maksudnya lu datengin pemain anjing, jangan datengin staf pelatih. Nah, iya karena akhirnya setelah berbagai macam rumor tersebut, United kan cuma datengin Malaysia, terus Eriksen kan free transfer, Iya. sama satu lagi si Martinez. Iya, betul. Lisandro nggak ada lagi kan, dengan Nggak ada. rumor-rumor segala macam yang dikabarkan, gosip-gosip segala macam, ya pada akhirnya nggak ada gitu. Tapi Ya, nggak, kalau gue lihat mereka tetap berusaha untuk datengin. Beda kayak Liverpool. Liverpool setelah Nunes datang, mereka keluarkan statement, kita tidak akan datangkan pemain lagi. Dan benar-benar nggak datang. Tapi kalau MU, mereka nggak pernah keluarkan kita ini. Ten Hag bilang kok, gue masih butuh 2-3 pemain. Artinya tim manajemennya, tim si siapa itu namanya, Dirtek yang baru. Murto. Ya, timnya Murto udah gerilya sambil mencari pemain, negosiasi yang
tidak ketangkap oleh radarnya media. Sebenarnya datengin 3 pemain sebelum masuk bulan Agustus tuh sih udah bener ya, karena lu kan pengennya dapat pemain tuh kelar belanja tuh sebelum liga mulai kan. Iya. Liga mulai. Tapi dengan fakta kayak gini sih mungkin ya sampai akhir jeda Akhir transfer bulan bisa. masih ada sih. Dan ini sih ya menurut gue Coach ya, bahwa orang tuh Handphone gue matiin. gue nggak tahu ini, jangan nikah. Terus rolling. Gue nggak tahu masuk apa enggak, tapi barusan HP Coach Justin bunyi. Nah, Coach Justin ini kan tahun 2000-an masih muda ya. Nah, ringtone HP-nya itu 50 Cent in the Club, tau nggak lo? In the Club. Kalau pernah nonton video klipnya si 50 Cent tuh gantungan gitu kan di langit-langit kan. Coba bikin image Coach Justin. Lagu itu legend itu. Legend. Gue bisa bayangin Coach Justin grinding sama cewek gitu kan. 50 Cent. Jangan nikah. Pokoknya jangan nikah. Oji, jadi gimana caranya? Dengan berbagai macam rumor, gosip transfer yang nggak jelas, sosial media juga banyak info-info yang berseliweran yang belum tentu jelas kebenarannya. Fans tuh harus gimana, Coach? Ya kalau lu bicara soal nggak jelas, nah buat lo yang masih suka percaya lowongan kerja yang nggak jelas di WA, sini gue kasih tahu tipsnya. Nah biar lo tetap skillful with vision, pas dapat WA kayak gitu, pastiin kalau lu posisi yang ditawarin tercantum di kanal resminya Tokopedia, oke? Jadi kembali lagi posisi yang ditawarin itu harus tercantum di kanal resminya Tokopedia, baru itu bisa dipercaya, ya. Jangan sembarang klik link ini itu nggak jelas, ntar lu terjebak dalam akun-akun nggak jelas. Gampang banget lu apply lewat platform resmi, oke? Paham Dus? Gitu ceritanya. Oke. Kalau kita bicara soal nggak jelas, banyak yang nggak jelas sekarang. Kita masuk ke segmen preview sekarang. Kita akan membandingkan siapa prediksi top 4 menurut gue dan menurut Coach Justin. Kita mulai dari peringkat 4 dulu, Coach. Peringkat 4. Peringkat 4 lo siapa? Ya ini agak subjektif karena di IPL ya. Iya. Arsenal. Peringkat 4. Oh. Lo nggak nanya gue siapa? Ya, tanyalah. Makanya tanya. Kampret. Peringkat 4 gue Liverpool. Enggak ini lebay. Enggak, dia selalu begitu. Dia itu enggak pernah mau objektif when it comes to Liverpool. Enggak. Peringkat 4 udah bagus bilang peringkat 4. Udah objektif itu, peringkat 4. Peringkat 3 MU. Peringkat 3 itu gua Man City. Tuh kan? Enggak jelas kan? Man City. Peringkat 2. Liverpool. Peringkat 2 Liverpool. Ya. Peringkat 2 Manchester United gua. Gue tahu yang juara siapa. Peringkat 1 Tottenham Hotspur. Tottenham. Gue tahu. Peringkat 1 Tottenham. Enggak, gue City. Jadi untuk gue sih 1-2 enggak kayak musim lalu karena Liverpool terlalu gambling dengan kedalaman squad. MU gue lihat naik ke 3, Arsenal 4 bisa dengan squad pemain yang ada. Nah yang nggak jelas ini Chelsea, bukan pemainnya tapi pelatihnya. Jadi gue lihat Chelsea akan drop. Tottenham sih peringkat bisa juara. Conte pas pemain gitu menurut gue sih juara. Gue harus mengakui sih. Kagak. Gue harus mengakui. Juara. Champions League aja drop mereka nggak main. Nggak, kalau Champions League sih mereka nggak bakal jauh-jauh. Conte nggak pernah jauh langkahnya di Champions League emang. Enggak, sama Juventus pun. Di Liga juga drop. Enggak, menurut gue. Nah, apakah Arsenal finish di atas MU? Nggak bakal, itu udah pasti nggak bakal. Yakin gue. Nggak, feeling gue sih juga nggak. Cuman perbedaan tipis 3-4. Bukan itu yang sering diomongin. Arsenal di atas Spurs nggak bakal menurut gue. Iya. Nggak bakal. Bakal nggak? Absolutely. Apa yes apa no? Iya di atas Spurs lah. Nggak bakal. Menurut gue sih bakal nggak ada lagi tuh Saint Tottenham. Nggak, sebenarnya kalau gue bilang Inggris ini lebih ketat ya 6 besarnya. Karena Chelsea walaupun cuma baru datengin 2, mungkin nggak banyak lagi, tapi squad mereka memang udah bagus. Nah, karena pelatihnya nggak bisa memanfaatkan kualitas pemain Chelsea yang ada, maka dari itu memberi kesempatan kepada tim kayak Arsenal, MU
untuk naik ke atas. Nah, MU harus minimal datengin 2 pemain lagi, terutama kalau gue bilang sih bek kanan ya, bek kanan sama pemain tengah itu penting sekali. Kalau itu bisa mereka lakukan, gue lihat MU kalau nggak ada cedera yang aneh-aneh ya, gue lihat MU bisa di rank 3. Lebih sih menurut gue. Ten Ya, Hag masterclass. kalau seandainya Liverpool lagi jelek atau pemain intinya cedera kayak 2 tahun yang lalu, bisa aja MU naik. Tapi Arsenal nggak ada alasan lagi untuk nggak masuk Champions League. Menurut gue untuk menerawang United musim ini itu bener-bener menurut gue itu barometernya ketika lawan Liverpool week 3 sih. Itu kelihatan. Iya, betul. Satu, bisa ngelawan nggak? Ya kan? Iya. Gitu kan. Kalaupun kalahnya jauh banget lah kayak kemarin kan. Menurut gue kalau bisa ngelawan menang gitu. Wah itu hype-nya gila, itu betul. hilal sudah kelihatan gitu. Iya, udah kayak wah ini udah mau fajar merekah tuh. Mantap. Nggak ngerti gua apa itu. Menurut lo tim mana yang bisa ngasih kejutan? Lo komentar aja coach ya. West Ham dengan David Moyes. Enggak. Dia kemarin beli siapa tuh nama pemain orang Italia siapa namanya? Scamacca. Ya. Scamacca itu main di Belanda Eredivisie, di PSV dibuang kalau nggak salah, di Zwolle dibuang juga. Terus di Sassuolo, ya, gue pernah lihat dia main di timnas Italia. Tapi ya cuman nggak bisa jadi parameter. Ya cocok juga lah, maksudnya pemain kayak gitu main ya di West Ham untuk West Ham cocok. Cuman gue nggak ngeliat. Cuman dulu si West Ham dulu juga punya Simone Zaza kan, pernah main di West Ham juga katro sih. Gue nggak ngeliat ada ada tim yang bisa masuk ke 6 besar ya, di samping 6 besar yang tradisional. Gue nggak ngelihat Everton nggak juga, Wolves udah ngedrop juga, West Ham ya gitu-gitu aja, mungkin di awal-awal mempersulit, habis itu akan turun juga. Aston Villa gitu. Aston Villa enggak. Gue malah berharap tahu siapa? Brighton. Oh iya. Ya keren sih, kita kan mengakui si siapa? Graham Potter. Graham Potter tuh keren. Iya. Brighton gue suka, enak dilihat gitu loh, lihat Brighton main. Nottingham Forest gimana Nottingham Forest? Ya gue lihat ini calon degradasi juga. Tapi lumayan bagus deh. Forest sama Fulham. Yang ketiga siapa? Bournemouth ya. Ya itu feeling gue, kalau nggak tiga-tiganya ya 2 dari. Fulham tuh nggak jelas. 2 dari 3 ya. Fulham tuh gue rasa bisnis modelnya yang parachute payment aja, dapat degradasi dapat duit, kan naik lagi degradasi dapat duit gitu tuh mulu. Tiap tahun sering banget begitu. Dia naik turun terus. Iya. Nah, ini pelatih klub mana yang kira-kira bakal dipecat pertama? Tuchel. Keren. Serius. Gue pengen jawab Arteta, tapi kayak nggak bakal dipecat-pecat nih kalau kalah juga. Arteta enggak. Gue juga mau Arteta dipecat. Tapi kalau realistis, gini ya. Lu kalau sebagai pelatih di pre-season, yang lu lakukan, dan ini dilakukan Pep, dilakukan Klopp, dilakukan Arteta, bahkan Arteta melakukan dan banyak pelatih lain. Mereka memuji timnya. Kita latihan keras, kita bekerja ini bla bla, squad kita udah kuat, nggak perlu bantuan ini apa. Itu banyak pelatih loh. Tetap Tuchel bilang apa? Ya kita nggak siap 2 minggu lagi. Kan gila pelatih kayak begitu. Pas kalah lawan Arsenal, ya kalau begini kita nggak siap 2 minggu lagi. Kan udah sarap loh. Lo kan menghancurkan percaya diri pemain lu sendiri gitu loh. Iya kan? Dan banyak sekali dia kritikan, justru dia yang harus kritik dirinya sendiri. Kenapa dia ketinggalan 15 poin dari Liverpool musim lalu dengan squad yang luar biasa bagusnya, dan dia tidak mau merubah sistem yang dia terapkan. Jadi gue lihat Tuchel kalau kepala batu terus, bisa jadi dia pelatih pertama yang akan dipecat. Gue sih tetap Arteta sih, tapi nggak bakal dipecat sih. IPL musim ini mulai lebih awal, bakalan ada break dari 12 November sampai 26 Desember, lama ya. Gue buat nonton Piala Dunia nih. Mengingat game week di kurun waktu tersebut. Lu masih mending dapat break. Yang lain itu liburan sampai tahun baru. Inggris tanggal 26 udah main. 26 tuh main ya? Iya. Yang lain masih break sampai tahun baru. Itu keren sih euforianya pas main lagi kan dengan juara dunia soalnya kan. udah juara dunia itu levelnya itu kan. Iya. Lu lihat yang cewek juara kan? Udah lo lihat. Itu udah kan lu tahu berkat siapa?
Siapa? Ya pelatih Belanda Oh, lah. itu orang Belanda pelatihnya ya? Iyalah. Siapa Wickman tuh orang Belanda ya? Sarina Wiegman. Wickman tuh orang Belanda Iya. ya? Gue pikir orang Jerman, Dia, Belanda. dia yang bawa Belanda 4 tahun lalu juara Eropa juga. Dan Belanda tuh ambil siapa? Ambil pelatih Inggris, ya hancur-hancuran lah. Tapi lo tau kan, pemain bintangnya Inggris mainnya di mana? Alessia Russo. MU coach. Gitu. Nanti keren sih, lumayan gue membayangkan tuh waktu mulai lagi tuh sebenarnya enggak sih, penonton Inggris tuh udah pada lelah nanti coach pas liga mulai lagi soalnya. Pada party kan juara dunia. Juara dunia. Marcus Rashford nanti yang bikin gol itu. Gol Ya udahlah. Piala Dunia. Oke, next. Nah. Males gue dengerin dia. Belanda kalah di 16 besar kayaknya. Tadi pertanyaan gue apa ya? Oh iya, mengingat game week di kurun waktu tersebut cukup padat dan jadi momen penting dalam perebutan juara kan biasanya kalau lagi bulan Desember kan. Apakah break ini ngaruh ke performa klub di papan klasemen setelahnya menurut lo? Ya ngaruh lah. Ngaruh banget. You don't do that karena apa ya? Breaknya itu nggak terlalu apa namanya? Nggak panjang kan, breaknya pendek terus lu harus hajar lagi, break lagi terus harus main lagi. Walaupun tahun baru di luar IPL tahun baru udah baru main, tetap aja masih pendek 1-2 minggu doang. Dan lu kan abis-abisan kalau lu bela negaranya. Dan pemain-pemain yang main di Qatar nanti itu kan mayoritas adalah pemain di klub besar di Spanyol, Jerman, Italia dan juga di Inggris. Jadi pasti pemain-pemain ini habis-habisan. Nah, mungkin belum kerasa pada saat Desember, tapi menjelang akhir musim nanti kalau mereka udah nggak perform, ya mulai kehilangan poin gitu. Oke. Tapi menurut gue sih memang jadi menarik ya, karena ini nggak pernah kejadian sebelumnya. Jadi kalau liganya berhenti bulan November, berarti di Oktober tuh ya kelihatan lah. Lawan Arsenal tuh September MU kan ya? Kalau nggak salah. Ya, September. Seru sih. Oke, nanti kita lihat aja gimana ya Piala Dunia, jangan lupa disaksikan perjalanan Inggris menjadi juara dunia. Kita masuk ke segmen berikutnya. Ini adalah segmen Katro, Kardus, dan Domba of the Week. Keren sih ya. Infocom PMK. Lo aja baca coach. Gue gak kelihatan. Lo aja baca, lo yang baca. Sobat kaum, siapa nih yang mau main gue? Wah, sudah pasti banyak ya, karena gue gak kelihatan kepala lu. Karena semakin menjamur, peminat gue mulai berencana mendukung meningkatkan game. Ini apa? Yang gue bingung, yang posting ini siapa itu anak buah lo? Bukan anak buah gue ini yang bikin. Itu Ya, PMK ini. Enggak, maksud gue kenapa ini diambil sebagai Katro of the Week? Ini nggak ada hubungannya sama kita sama sekali, men. Ada sih. Halo Pak Joni Plate ya. Mantap Pak Joni. No comment aja sih gue, no comment, tapi ya. Ya, ini adalah sebuah statement yang kalau gue bilang nggak perlu dikomen karena niatnya kan baik, mendukung game. Iya, cuman game online, kayak tapi nggak lama abis ini si Steam-nya tapi udah di-unblock lagi sekarang kan. Steam kan di-block kemarin. Gue nggak tahu Steam itu apa. Steam itu tempat ini beli game PC. Terus dia bisa save di cloud gitu, jadi sudah yang bisa main game kemarin nggak bisa karena Steam-nya di-block. Tapi kan Koci kan benci sama pandit komputer kan, jadi dia sebenarnya mendukung di blog-blog ini, mendukung dia. Main FM gitu ngapain lah, ngapain. Iya kan mendukung dia, mendukung. Jadi Pak Menteri tolong silakan lanjutkan kerjaan Anda, sudah benar. Arahnya sudah benar. Fans pelaku-pelaku kardus tolong diblok-blokin semua. Saya setuju. Dari satu pelaku blok ke tukang blok lainnya. Oke, next. Domba of the Week. Wah, ini dia. Head lokal. Jadi dombanya Coach Justin. Moga nanti bisa jadi Baphomet. Wah, aja. Baphomet itu apa? Baphomet tuh enggak. Ya itulah pokoknya apa setan domba gitu, kambing ada tanduk kayak gitu. Oh. Ini, coba mana tadi gambarnya? Inilah nih kalian promosi Coach nih kan kalau jadi membernya dia 30.000 nih Coach. Ya. 30.000 rupiah. Only 1.000 sehari. 1.000 sehari. Iya. Untuk sesuatu murah kan? Iya, 1.000 sehari untuk sesuatu yang nggak berguna untuk hidup lo sebenarnya.
Iya, tapi kita tidak boleh mengganggu selera orang ya. Kalau orang suka memang ya nggak apa-apa lah. Bagus bagus. Daripada lo menghabiskan uangnya buat beli hal-hal yang nggak berguna, mungkin ada Iya, yang betul. lebih nggak berguna lagi sebenarnya. Next. Ini masih domba juga. Oke. Saking sibuknya sampai udah sering ngelewatin Just Talk. Anjir. Nah, ini baru domba sejati. Hmm. Bagus, nggak apa-apa. Nanti bisa dilihat ulang kok. Membership pun demikian. Lu udah jadi member belum lu? Apa ngapain aja? Nggak parah lu. Kacau. Gue dapat apa kalau jadi member? Ya biar lu lebih pinter. Biar lu nggak kardus. 30.000, 30.000. Yahudi kelihatan. Enggak masalah 30.000 tuh. Bu bisa dapat apa 30.000? Dapat kopi ya, dapat kopi. Iya. Ini gue 30.000. traktir kopi lu jadi membernya. Next. Kardus of the week. Wah ini keren ini. Jadi Bentar, sepak bola sekarang udah berevolusi. lo tau nggak ini gue tweet kenapa? Gue lagi nonton Persis waktu itu main Persis Solo kan. Terus tiba-tiba ya gue kan triggered ya kalau dengan komentar yang aneh-aneh gitu kan. Jadi waktu itu tuh gol kalau nggak salah set piece. Yeah. Persis lawan siapa sih pertama? Dewa ya? Dewa, gol gitu. Terus komentatornya bilang, karena gol jadi set piece dia ngomong, sepak bola sekarang sudah berevolusi sehingga bisa menciptakan peluang dari set piece. Gue kan jadi bertanya-tanya kan dari dulu juga bisa bikin peluang dari set piece. Gitu kan. Udah. Nah, terus tiba-tiba nih Oli Akbar, gue yakin lo masuk surga sih Oli Akbar ya. Karena dia ngomong kalau umpan crossingnya kerumunan ketika akhirnya gol apakah masuk assist. Enggak, gue gak mau bahas ini, udah capek gue bahas ini. Gue udah capek bahasnya. Ternyata inilah, gue pernah baca sebuah quote dari seorang filsuf. Dia mengatakan, manusia itu hanya mendengar apa yang mereka mau dengar. Udah. Jadi mau gue jelasin gimana pun, sedetail bener-bener apa, tetap di otak mereka cuman itu. Ini gue selalu luruskan dulu. Nama filsufnya bukan Johan Cruyff kan, bukan ya? Bukan. Plato kok nggak salah. Lupa gue. Oke, ada lagi habis? Habis. Ada satu lagi? Oke, ada satu lagi. Satu lagi. Oh, ini ESPN FC. Tony Stark versus Steve Rogers. Ini kapan? ESPN FC itu ada logonya, ada ini kan? ESPN ya? ESPN FC, iya. Tahun berapa itu? 2014. 8 tahun lalu itu. Lucu juga sih. Dan gue nggak berubah ya, lu doang yang berubah lebih tua. Enggak, gue malah penasaran kenapa muka lo lebih tua di sini daripada sekarang. Iya kan, bener kan? Iya. Lu itu 8 tahun yang lalu ya? Iya. 8 tahun yang lalu ya? Ini masih berstatus sebagai komentator TV, belum jadi pandit, belum jadi YouTuber ya? Belum lah. Udah habis kan? Oke. Demikianlah akhir dari TPJS, The Pakar and Justin Show. Nantikan berbagai macam kejutan-kejutan lainnya di Regista menjelang musim yang baru. Premier League akan dimulai lagi. Liga yang lain mulai kapan sih? Liga Spanyol gitu? Second week. Ya. Oh, Liga Italia third week ya? Enggak, second week juga. Second week juga. Liga Prancis first week, Liga Belanda sama Liga Inggris first week. Oke. Liga Indonesia udah mulai. Liga Indonesia nggak tahu gue. Oh, udah ya? Udah mulai. Oh, nggak tahu gue. Sorry, nggak ngikutin. Baik, demikian. Sampai jumpa. Jangan lupa follow lah, share, komen, like segala macem. Kalau punya uang lebih mau menyumbangkan bersedekah ke Coach Justin silakan 30.000. Apakah Regista akan hal yang sama? Dan kalian tidak akan menyesal untuk 1.000 sehari itu. 1.000 sehari ya. Itu bisa jadi kerupuk loh tuh. Dadah.